Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Hanif Kri Shihab. Saya merupakan mahasiswa program studi D4 Pemasaran Digital tahun 2021 dengan NIM 170252101. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya atau penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi GoPay di Wilayah DKI Jakarta. Tulisan penelitian ini saya dibimbing oleh dua dosen. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo SEMSI dan juga Bapak Sandi Aditya BIB NPBS. Untuk presentasi saya hari ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, kajian pusaka, dan juga metode penelitian. Untuk bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya yang saya ambil. Lalu ada pertanyaan penelitian yang akan saya jawab pada penelitian ini, tujuan penelitian yang akan saya capai, dan juga manfaat penelitian dari penelitian saya. Di bagian kedua itu ada kajian teoritis, pembahasan tentang variabel dan juga metode instrumen pengukuran yang saya gunakan, dan juga ada penelitian terdahulu untuk memperkuat argumen dari penelitian saya. Yang terakhir itu ada di bagian metode penelitian ada tempat dan waktu penelitian yang saya gunakan, desain penelitian seperti apa, sumber data dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data yang saya gunakan, pengembangan instrumen, uji instrumen penelitian, dan juga teknik analisis data yang saya gunakan untuk mengolah data responden nantinya. Penelitian saya berangkat dari adanya perubahan revolusi industri pada 4.0 yang telah ditandai dengan berbagai kemajuan teknologi dan juga perubahan. Termasuk salah satunya adalah perkembangan pesat dalam penggunaan internet yang ada di Indonesia yang telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Dilansir dari katadata.id, hasil survei dari penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5%, yang dimana angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya, itu tahun 2023. Fenomena pertumbuhan internet tidak hanya berkembang sendirian, tapi dibersamai dengan peningkatan jumlah smartphone yang ada di negara Indonesia. Dikutip dari investor.id, pengguna smartphone di Indonesia diproyeksikan mencapai 194,26 juta pada tahun 2024, yang dimana bertambah sekitar 4,23 juta atau sebesar 2,23% peningkatannya dibandingkan dengan pada tahun 2023 dengan jumlah pengguna hanya 190,3 juta. Angka tersebut ditopang oleh beralihnya pemanfaatan ke perangkat pintar atau smartphone yang lebih canggih seiring dengan akses terhadap internet yang telah merata dan lebih terdistribusi dengan baik di Indonesia. Teknologi informasi juga mengubah cara berbagai masyarakat berperilaku dalam kegiatan sosialisasi ekonomi, tetapi juga merubah berbagai cara industri beroperasi. Hal ini menghadirkan inovasi yang semakin beragam serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tingkat percepatan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Inovasi dalam digitalisasi telah melahirkan berbagai penemuan baru di beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi, terutama dalam interaksi antara bisnis dengan pelanggan, produk, serta layanan dalam ekonomi digital kini semakin berkembang dan didistribusikan melalui platform dan jaringan digital. Dilansir dari laporan ekonomi South of Asia tahun 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, and Bain dan Company, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 90 miliar dolar untuk gross merchandise value atau GMV pada tahun 2024, yang dimana meningkat sebesar 9,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu tahun 2023, yang dimana menjadikan Indonesia menjadi negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bisa dilihat dari data infografis di sebelah kanan bahwa Indonesia berada di posisi paling atas dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu perubahan yang paling mencolok adalah munculnya fenomena teknologi finansial atau financial teknologi yang telah mengubah model bisnis dari tradisional di dalam sektor keuangan.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, Bain and Company dan Temasek pada tahun 2023 menunjukkan potensi industri teknologi finansial menyentuh sekitar 293,2 miliar dolar atau sekitar 4,5 kuadriliun pada tahun 2022. Dan angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga 842 dolar miliar atau sekitar 13,1 kuadriliun di tahun 2030. Banyaknya peningkatan dan pertumbuhan yang sangat masif ini ditunjukkan dari munculnya berbagai platform pada teknologi finansial untuk menunjang kebutuhan masyarakat di Indonesia. Lansir dari TechAsia.id, Asosiasi Finansial Teknologi Indonesia atau APTEK menyebutkan bahwa 88% anggota yang terdaftar di APTEK terkonsentrasi hanya melayani pasar di DKI Jakarta aja. Dan hanya 6,7% yang mengklaim sudah menjangkau seluruh kota di Indonesia. Selanjutnya adalah pembayaran digital. Pembayaran digital merupakan salah satu metode atau cara pembayaran yang menjadi bukti dari perkembangan adanya di teknologi finansial. Pembayaran digitalnya adalah sebuah metode pembayaran yang menggunakan perangkat digital atau smartphone atau asisten digital pribadi untuk mengirimkan data dan juga instruksi terkait proses pembayaran. Dikutip dari Statista, nilai transaksi pada segmen pembayaran digital di pasar teknologi finansial Indonesia diprediksi akan terus tumbuh secara signifikan dengan total peningkatan 45,8 miliar dolar dengan rentang waktu 2024 sampai tahun 2028. Bisa dilihat dari data infografis yang sebelah kanan bahwa sekitar 10 tahun ke belakang, start dari 2019, bahwa nilai transaksi pada segmen pembayaran digital di pasar teknologi finansial Indonesia selalu tumbuh setiap tahunnya. Perubahan besar dalam kebiasaan belanja dan juga preferensi konsumen juga menunjukkan pergeseran. Hal ini ditunjukkan oleh konsumen dan pelaku usaha semakin beralih menggunakan transaksi yang non tunai. Untuk menunjang transaksi non tunai tersebut bisa digunakan menggunakan platform financial teknologi dan juga didorong oleh penyebaran berbagai macam jenis pembayaran digital yang semakin luas yang ada di Indonesia. Dikutip dari Kompaspedia, selama 5 tahun terakhir ada 4 sektor utama yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, yaitu ada pembayaran digital, aset digital, investasi digital, dan juga perbankan baru. Dari 4 sektor utama tersebut, menunjukkan bahwa pembayaran digital mendominasi dengan pertumbuhan tertinggi dari tahun 2018 hingga proyeksinya tahun 2028. Angkanya mencapai 144,3 juta pengguna pada tahun 2024 dan akan terus tumbuh hingga tahun 2028. E-wallet merupakan aplikasi perangkat lunak yang menjadi salah satu metode paling digunakan pada tahun 2023. E-wallet ini merupakan memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi tanpa uang tunai seperti pembayaran barang atau servis, pembayaran online atau platform e-commerce, penyimpanan dana, dan juga pencatatan riwayat transaksi. Dikutip dari East Venture pada Good Stats bahwa e-wallet menjadi metode paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2023 dan posisinya berada di paling atas dari beberapa metode pembayaran lainnya. Bisa dilihat bahwa e-wallet compete dengan beberapa metode pembayaran digital lainnya seperti virtual account dan juga transfer bank. Lansir dari mediaindonesia.co berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jakpat pada semester pertama tahun 2024, sebanyak 93% dari 2.159 responden melaporkan bahwa metode pembayaran digital telah digunakan. Dari mayoritas responden sebanyak 91% memilih e-wallet sebagai metode pembayaran digital utama mereka. Dikutip dari Goodsats, IDN Research Institute menunjukkan bahwa sebanyak 88% mengandalkan e-wallet untuk metode pembayaran sehari-hari. Dan GoPay berada di posisi paling atas dalam penggunaan layanan e-wallet terpilih pada tahun 2024. GoPay juga berhasil bersaing dengan beberapa e-wallet lainnya seperti OVO, ShopeePay, Dana, dan juga Doku. GoPay adalah layanan uang elektronik yang dikembangkan oleh perusahaan Gojek dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk berbagai jenis layanan, baik yang disediakan oleh Gojek itu sendiri maupun untuk membayar keperluan
dengan berbagai UMKM yang bermitra dan juga terafiliasi dengan aplikasi GoPay. GoPay ini menawarkan berbagai macam fitur seperti GoPay Later, GoTagihan, GoInvestasi, GoPulsa, GoSure, dan GoPoints dengan misi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan e-wallet. GoPay dirilis pada 30 Juni 2023 dan sudah berhasil menempati posisi ketiga pada kategori finansial di Google Play Store. Bisa dilihat bahwa Gojek bersaing dengan e-wallet yang lain seperti Dana dan juga ShopeePay. Data tersebut diambil pada per tahun 2024. Dalam perkembangan GoPay terus berupaya meningkatkan kepuasan pengguna dengan memenuhi kebutuhan, harapan, dan juga keinginan mereka terhadap produk yang layanan yang disediakan oleh pihak Gojek. Kepuasan pengguna ini merujuk pada tingkat kepuasan yang diperoleh dari pengalaman penggunaan suatu sistem informasi atau aplikasi serta layanan emosional seperti emosi positif, emosi sen dari waktu ke waktu berdasarkan interaksi dengan produk atau layanan tersebut. Kepuasan pengguna ini dapat diukur melalui beberapa metode. Untuk penelitian saya menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. End User Computing Satisfaction ini merupakan sebuah instrumen atau metode pengukuran untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem informasi atau aplikasi beserta hasilnya, yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan metode statistik. Angka dominasi yang besar dan pertumbuhan sangat masif dari segi jumlah pengguna yang dimiliki oleh GoPay dan juga pasar e-wallet Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengadopsi aplikasi e-wallet untuk kebutuhan sehari-hari khususnya untuk aplikasi GoPay. Namun peneliti menemukan beberapa ulasan dari pengguna aplikasi GoPay dari kolom komentar Google Play Store yang menunjukkan ketidakpuasan ketika menggunakan aplikasi GoPay. Konsumen menunjukkan masalah terkait dari dari 5 dimensi yang tercakup dalam metode End User Computing Satisfaction. Yang pertama ada konten, accuracy, format, ease of use, atau kemudahan penggunaan, dan juga timeliness atau ketepatan waktu. Dilihat dari contoh pertama merupakan contoh keluhan dari dimensi konten, di mana dimensi konten ini mencakup relevansi, kelengkapan, dan kejelasan informasi. Tapi pada keluhan tersebut menunjukkan bahwa informasi atau konten yang ada di dalam aplikasi tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian antara informasi paket data yang ditampilkan yaitu 80 GB dengan hasil yang diterima pengguna hanya 60 GB, sehingga mengindikasikan perlunya peningkatan kejelasan konten untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada dari dimensi akurasi atau keakuratan. Ini mencakup ketepatan dan keandalan informasi atau data yang disajikan oleh aplikasi ketika si user menggunakan aplikasi. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa keakuratan dalam aplikasi tidak terpenuhi karena pengguna mengeluhkan pembayaran saldo yang lambat, serta ada ketidaksesuaian antara harapan bahwa saldo diperbarui secara real time, sehingga menunjukkan ada perlunya peningkatan keakuratan dan responsivitas sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu ada dimensi format atau bentuk. Uh, Dimensi ini mencakup sebuah informasi seperti nama transfer yang disensor dinilai menyulitkan pengguna untuk memverifikasi data dan pembatasan nominal transaksi di atas 100.000. Hal ini menimbulkan kebingungan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, terutama untuk pembayaran yang umum dilakukan sehari-hari. Yang keempat, ada dimensi isofis atau kemudahan pengguna. Keluhan ini menunjukkan bahwa proses transaksi yang tidak transparan dan kurang jelas di status pembayaran yang tetap menunggu meskipun saldo telah dipotong, menimbulkan kebingungan dan rasa frustasi dari point of view si user. Kurangnya kejelasan ini mengindikasikan bahwa aplikasi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengguna untuk melakukan transaksi secara lancar dan efisien. Di masa yang terakhir, menunjukkan keluhan bahwa penyelesaian kendala yang timbul belum memenuhi ekspektasi pengguna. Ada ketidakpastian penyelesaian masalah dan tidak ada jaminan pengembalian saldo memperkuat persepsi negatif terhadap keandalan aplikasi tersebut. Dari penelitian yang sudah saya jelaskan, backgroundnya seperti ada pertumbuhan dari pengguna internet dan juga smartphone, teknologi finansial, pembayaran digital, lalu e-wallet, menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada bagaimana gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi GoPay di wilayah DKI Jakarta. Kedua,
adalah apa saja faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat kepuasan pengguna GoPay di wilayah DKI Jakarta jika dilihat dari dimensi end user computing satisfaction, yaitu ada konten, accuracy, format, ease of use, dan juga timelines. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama itu ada untuk mengetahui gambaran tentang kepuasan pengguna pada aplikasi GoPay seperti apa, lalu untuk mengetahui faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan pendapat di antara kelompok pengguna berdasarkan durasi penggunaan mengenai tingkat kepuasan mereka saat menggunakan aplikasi GoPay. Untuk manfaat penelitiannya, yang saya harapkan adalah untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi perilaku konsumen, khususnya dalam layanan teknologi finansial, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai aplikasi finansial teknologi di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi GoPay untuk meningkatkan layanan, kebutuhan pelanggan, mengoptimalkan fitur, mempertahankan loyalitas pengguna, dan juga memperkuat posisinya di pasar e-wallet di Indonesia. Lanjut ke segmen selanjutnya, itu ada kajian pusaka. Untuk kajian teoritis, secara umum penelitian saya membahas kepuasan pengguna untuk aplikasi GoPay. Kepuasan pengguna merupakan indikator keberhasilan dalam suatu aplikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dalam transaksi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode user computing satisfaction yang dikembangkan oleh Doll and Tosk Zedeh, yang menilai kepuasan berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama itu ada konten, accuracy, format, ease of use, dan juga timelines. RCS menjadi metode yang relevan untuk menilai pengalaman pengguna GoPay karena dapat mengevaluasi berbagai aspek seperti keandalan aplikasi, desain atribut muka atau interface, kemudian pengguna, dan kecepatan layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya, untuk kepuasan pengguna sendiri adalah sebuah kondisi emosional yang muncul berupa kesenangan atau kekecewaan sebagai hasil dari perbandingan antara pengalaman yang diperoleh oleh si user dari suatu produk atau layanan dengan ekspektasi yang diharapkan. Di mana ketidaksesuaian ini dengan harapan cenderung menimbulkan ketidakpuasan. Dalam konteks digital, khususnya pada e-wallet, kepuasan pengguna atau satisfaction mencerminkan perbandingan antara kinerja produk atau layanan dalam aplikasi wallet dengan ekspektasi pengguna. Tingkat kepuasan aktif e-wallet diukur berdasarkan pengalaman yang diperoleh saat dan setelah melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut. Untuk metode pengukurannya, saya menggunakan UCS atau End User Computing Satisfaction. Ini merupakan model pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna akhir terhadap sistem informasi atau aplikasi. POCS ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap suatu sistem aplikasi dengan membandingkan ekspektasi dan realitas yang diberikan oleh sistem atau aplikasi, yang sekaligus menggambarkan evaluasi secara keseluruhan bagaimana uh, kepuasan pengguna berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Model pengukuran ini dikembangkan oleh Tarzadeh dan Doll, mengidentifikasi 5 faktor atau dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, yaitu ada konten, accuracy, format, ease of use, atau kemudahan penggunaan, dan juga timelines. Untuk dimensi dan indikator kepuasan pengguna, saya melihat dalam penelitian RD Putra dan Prihanto pada tahun 2001, dalam penelitian yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna aplikasi Flip, menggunakan metode ICS, terdapat 5 dimensi utama yang berkontribusi dalam tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu teknologi atau aplikasi, yaitu ada konten. Konten atau isi, accuracy, keakuratan, format atau bentuk, ease of use atau kemudahan pengguna, timelines atau ketepatan waktu. Untuk konten atau isi ini mengukur kepuasan pengguna berdasarkan kualitas isi sistem, termasuk yang dapat dioperasikan oleh pengguna dan informasi yang disediakan oleh sistem. Terdapat 4 indikator. Yang pertama ada information atau informasi, completeness atau kelengkapan, benefit atau manfaat, dan juga output atau hasil. Untuk dimensi yang kedua itu ada accuracy atau keakuratan, di mana menilai kepuasan pengguna dari segi ketepatan data, mulai dari penerimaan input hingga pengolahan data menjadi sebuah informasi. Terdapat indikator, yang pertama ada conscientious atau teliti, accurate atau akurat, dan juga appropriate atau sesuai. Untuk dimensi selanjutnya ada format atau bentuk.
Dimensi ini menilai kepuasan pengguna yang berfokus pada tampilan visual atau estetika sistem, serta format informasi yang dihasilkan. Terdapat tiga indikator dalam dimensi ini. Yang pertama ada service atau layanan, yang kedua ada appearance atau penampilan, yang terakhir ada color atau warna. Untuk dimensi selanjutnya ada ease of use atau kemudahan penggunaan, yang dimana menilai kepuasan dinilai dengan mempertimbangkan seberapa mudah sistem dapat digunakan oleh si user, mulai dari penginputan data, pengolahan, hingga mencari suatu informasi dalam aplikasi. Terdapat ada 4 indikator yang bisa diukur. Yang pertama ada user friendly atau ramah pengguna, efisiensi, easy to understand atau mudah dipahami, dan juga service system atau sistem pelayanan. Dimensi yang terakhir itu ada timeliness atau ketepatan waktu, di mana dimensi ini mengevaluasi kepuasan berdasarkan kecepatan sistem dan merespon input dari pengguna. Ada 3 indikator pada dimensi ini. Pertama ada call time, waktu panggilan, information availability, ketersediaan informasi, dan up to date atau terkini. Sebelum melakukan penelitian, saya juga eh, melakukan literatur review untuk mencari penelitian terdahulu yang memiliki variabel dan objek yang mirip, uh, yaitu menggunakan UCS dan objeknya itu aplikasi. Di sini saya menemukan ada 3. Pertama itu ada yang dilakukan oleh Budi Pratomo dan kawan-kawan dengan penelitian yang berjudul The Application of End User Computing Satisfaction to Analyze the Satisfaction My Pertamina User. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan pengguna dari aplikasi My Pertamina dengan metode kuantitatif dan model end user computing satisfaction pada 200 responden yang dipilih melalui purpose sampling. Penelitian tersebut menemukan bahwa dari 5 dimensi LCS, ada 4 variabel yang berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang pertama itu ada konten, accuracy, ease of use, dan juga timeliness. Sementara dimensi format tidak memiliki kontribusi signifikan. Penelitian kedua itu ada uh, yang dilakukan oleh Muhammad Syadi dan kawan-kawan yang berjudul Analysis User Satisfaction of Brimo Application Using End User Computing Satisfaction Model Kolaka District. Nah, penelitian ini mengukur kepuasan pengguna aplikasi Brimo di Kabupaten Kolaka dengan metode deskriptif kuantitatif yang dianalisis dengan cara menghitung presentasi kepuasan pengguna menggunakan model UCS. Menghasil bahwa tingkat kepuasan pada dimensi konten sebesar 85%, accuracy sebesar 81%, format 85%, ease of use 85%, dan timeliness sebesar 83%. Yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Wirdianto yaitu analisis of text ID application user satisfaction in Depok City using the end user computing satisfaction method. Penelitian ini menganalisis kontribusi dimensi konten, accuracy, format, ease of use, dan juga timeliness terhadap faktor kepuasan pengguna Text ID Depok menggunakan format atau metode pengukuran yaitu UCS dan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi accuracy, format, ease of use, dan timeliness berkontribusi signifikan, sementara dimensi konten tidak berkontribusi. Untuk metode penelitian, tempat dan waktu penelitian yang saya pilih yaitu uh, dilakukan secara daring melalui Google Forms sebagai media untuk mengumpulkan jawaban responden dengan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna GoPay di wilayah DKI Jakarta selama bulan Februari hingga penelitian ini selesai. Untuk desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode survei sebagai sumber data dan analisisnya dilakukan dalam bentuk statistik menggunakan software IBM SPSS versi 25. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan data berupa angka, mulai dari proses pengumpulan, analisis, hingga menentukan kesimpulan. Untuk sumber data dan sampel penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini menggunakan Google Forms untuk mengumpulkan data responden secara online yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis faktor, analisis tabulasi sederhana, analisis deskriptif, dan juga uji Chi-square guna mengidentifikasi variabel utama yang berkontribusi pada aplikasi GoPay. Untuk uji Chi-square digunakan untuk mengetahui distribusi durasi penggunaan GoPay dengan tingkat kepuasan pengguna. Populasi yang saya gunakan di sini mencakup pengguna GoPay di wilayah DKI Jakarta yang dipilih karena kota ini menempati peringkat pertama dalam Smart City Index serta memiliki populasi
pada aktivitas ekonomi yang tinggi. Jakarta juga menjadi pusat inovasi teknologi dengan mayoritas pengguna dompet digital di Indonesia sebesar 45% berasal dari kota Jakarta. Untuk sampel, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya itu purposive sampling untuk memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kriterianya adalah berdomisili di wilayah DKI Jakarta, berusia di atas 17 tahun, dan yang terakhir pernah menggunakan atau bertransaksi melalui GoPay minimal sekali dalam 6 bulan terakhir. Untuk jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Hare pada tahun 2010, itu jumlah instrumen pertanyaan dikali 10. Total indikator yang ada pada dimensi metode pengukuran end user computing satisfaction yaitu 17, sehingga 17 dikali 10 dengan total responden yaitu 170. Teknik pengumpulan data ada dua cara yang saya lakukan. Yang pertama, data primer. Ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner yang berisi rangkaian pernyataan terkait topik atau masalah yang akan diteliti. Kuesioner ini akan didistribusikan secara online melalui tautan Google Form. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan tertentu. Untuk data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya seperti situs web, buku, artikel, dan juga jurnal tertentu. Selanjutnya ada pengembangan instrumen. Di sini ada definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, satu variabel digunakan dan dijelaskan dengan definisi operasional variabel untuk menguraikan variabel yang diteliti menjadi indikator-indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Operasional variabel adalah penjabaran yang diberikan pada suatu variabel untuk memberikan makna dan memperjelas spesifikasinya. Menurut RD, Putra, dan Prihanto, ada 17 indikator yang dapat diukur dalam 5 dimensi metode end user computing satisfaction. Yang pertama itu ada konten, mencakup indikator information, completeness, benefit, dan output. Untuk dimensi accuracy atau keakuratan ada conscientious, accurate, dan juga appropriate. Untuk dimensi format atau bentuk terdapat empat indikator, ada service atau layanan, appearance penampilan, dan juga color atau warna. Untuk ease of use, dimensi kemudahan penggunaan, terdapat empat empat indikator, itu ada user friendly, ramah pengguna, efisiensi, easy to understand, dan juga service system. Untuk dimensi terakhir, ada indikator call time, information availability, dan juga up to date. Instrumen penelitian yang saya gunakan adalah di sini sebuah Google Form yang disebarkan melalui metode secara daring atau online. Instrumen penelitian ini adalah alat yang dipilih lalu digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan mengukur suatu fenomena yang akan diteliti. Pada penelitian ini ada dua metode yang digunakan untuk membuat instrumen penelitian. Yang pertama itu ada peneliti merujuk pada penelitian terdahulu dan juga menyesuaikan item agar selaras dengan topik penelitian yang dipilih. Yang kedua itu ada peneliti menerapkan 5 dimensi dalam metode end user computing satisfaction untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap teknologi aplikasi. Di sini ada gambaran skala Likert yang akan digunakan. Total ada 4 poin, mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan juga sangat setuju. Kenapa penggunaannya hanya 4 poin? Karena untuk menghindari jawaban netral. Uji instrumen penelitian yang akan dilakukan itu ada uji validitas dan juga reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menganalisis hubungan antara skor setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan menggunakan metode statistik. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis faktor yang dimana pendekatan analisis tersebut melihat kepada faktor loading yang digunakan untuk memprediksi korelasi antar indikator. Menurut Hare, tahun 2021 dalam penelitian Gilang dan Vina pada tahun 2023, jika nilai faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,5, maka indikator tersebut dianggap valid dan menunjukkan bahwa indikator tersebut signifikan dalam mengukur suatu konstruk.
Uji validitas juga dilakukan menggunakan software IBM SPSS versi 25. Setelah uji validitas dilakukan, uji reliabilitas dilakukan yang berfungsi untuk mengukur tingkat konsistensi sebuah angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel. Untuk diuji reliabilitas ini, saya menggunakan metode Cronbach Alpha, yaitu ukuran yang paling umum digunakan untuk menguji reliabilitas, khususnya pada instrumen penelitian yang disusun dalam skala Likert. Dan dianggap reliabel jika data dari responden ini lebih dari 0,5. Untuk teknik analisis data yang pertama saya lakukan adalah analisis faktor. Analisis faktor ini merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk menyederhanakan data dengan mengurangi jumlah variabel menjadi beberapa faktor utama. Model umum dari analisis faktor ini terdapat beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, yaitu ada matriks korelasi. Jadi matriks korelasi ini merupakan tabel yang berisi koefisien dari setiap pasangan variabel dalam penelitian. Variabel-variabel dikelompokkan ke dalam indikator yang homogen apabila nilai koefisiensinya korelasi antar indikator menunjukkan angka yang tinggi. Untuk menguji matriks korelasi ini, saya menggunakan uji Bartlett test of sparsity digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antar variabel-variabel dalam kumpulan data. Jika uji Bartlett test of sparsity ini menunjukkan nilai 0,00 sampai 0,05, berarti matriks korelasi yang signifikan dengan jumlah variabel. Selanjutnya itu ada uji kecukupan data dalam analisis faktor menggunakan metode Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Jika nilai KMO menunjukkan hasil lebih dari 0,5, maka variabel layak untuk dianalisis lebih lanjut. Jika nilainya di bawah 0,5, variabel tersebut tidak memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya masih di bagian matriks korelasi, setelah diuji kecukupan data, maka selanjutnya akan diuji measure of sampling adequacy atau MSA. Variabel yang dapat diperkirakan dengan akurat oleh variabel akan memiliki nilai MSA sama dengan satu. Beberapa kemungkinan yang bisa diperkirakan adalah jika nilai measurement of sampling adequacy ini lebih dari 0,5, maka dapat diperkirakan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Jika MSA-nya ada di bawah 0,5, tidak dapat diperkirakan dan harus dikeluarkan dari analisis karena tidak memenuhi syarat. Setelah menguji matriks korelasi, dari data tersebut diekstraksi faktor. Metode yang digunakan adalah PCA atau Principal Component Analysis. Pada tahap ini, jumlah faktor akan ditentukan berdasarkan nilai agent value. Apabila nilai agent value lebih dari satu, maka akan dihasilkan satu komponen faktor yang akan dipertahankan. Apabila nilai agent value kurang dari satu, maka faktor tersebut tidak dimasukkan ke dalam model. Masih tahap analisis faktor. Setelah ekstraksi faktor, yaitu menentukan jumlah faktor. Untuk menentukan jumlah faktor-faktor yang akan dipilih, menggunakan pendekatan agent value juga. Faktor dengan nilai agent value di atas satu atau sama dengan satu dapat dimasukkan ke dalam model. Sedangkan faktor dengan nilai agent value di bawah satu tidak akan dimasukkan dalam model. Selanjutnya, setelah ditentukan jumlah faktor, maka akan dilakukan rotasi faktor. Rotasi faktor merupakan teknik yang digunakan untuk menyesuaikan arah faktor-faktor hasil analisis sebelumnya, sehingga faktor-faktor tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah diinterpretasikan. Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah Varimax rotation. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan atau menyederhanakan jumlah variabel dengan loading tinggi menjadi satu faktor. Yang dilakukan variabel akan dikelompokkan berdasarkan faktor loading masing-masing. Faktor loading tertinggi akan menentukan faktor mana setiap variabel akan dikelompokkan. Yang terakhir itu ada interpretasi faktor. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi nilai loading faktor pada setiap faktor yang memiliki nilai di atas 0,5. Tahapan selanjutnya, teknik analisis yang saya gunakan ada uji chi-square of independence. Ini digunakan untuk menentukan serta memberikan informasi mengenai signifikansi perbedaan antar kelompok serta mengidentifikasi kategori yang berkontribusi terhadap perbedaan tersebut dan di mana perbedaan tersebut terjadi.
Nilai statistik chi-square yang kecil menunjukkan bahwa data yang dianalisis sesuai dengan data yang diharapkan. Jika sebaliknya, jika nilai chi-square itu besar, mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel. Nilai chi-square ini akan disajikan menunjukkan tingkat signifikansi P lebih kecil dari 0,001. Teknik analisis selanjutnya adalah analisis tabulasi sederhana. Analisis tabulasi sederhana digunakan untuk mengidentifikasi persentase responden dalam memilih kategori tertentu. Teknik ini berfungsi untuk mempermudah dalam menentukan frekuensi jumlah responden untuk memilih suatu kategori serta menghitung persentase responden yang memiliki kategori tersebut. Dan yang terakhir itu ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai suatu proses untuk memberikan gambaran umum atau khusus tentang data tanpa menarik kesimpulan umum dari data tersebut. Sekian presentasi penelitian saya yang berjudul analisis tingkat kepuasan pengguna pada aplikasi GoPay di wilayah DKI Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.